Salam saudara, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 10-11 yang berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara yang kekasih, kisah kelahiran Yesus dalam Lukas 2 merupakan kisah yang kaya dengan kebenaran teologis. Ketika anak Allah lahir ke dunia, pemberitahuan pertama justru tidak disampaikan kepada para pemimpin agama di Bait Allah, bukan juga kepada raja-raja kaum elit di Yerusalem, melainkan kepada para gembala yang sedang berjaga-jaga di padang pada malam hari. Dalam konteks sosial budaya abad pertama, para gembala berada di lapisan terbawah masyarakat Yahudi. Mereka dianggap kotor, tidak berpendidikan. Kesaksian mereka bahkan tidak diterima di pengadilan. Namun Allah memilih mereka sebagai penerima pertama dari kabar paling agung dalam sejarah manusia. Saudara yang kekasih, kebenaran apa yang dapat kita pelajari? Pertama, pesan dari malaikat dimulai dengan perkataan, "Jangan takut." Ini bukan sekedar kata penghibur biasa. Dalam bahasa Yunani, frasa ini memiliki arti berhentilah takut dan jangan terus dalam ketakutan. Para gembala ini sedang mengalami teofani, yaitu manifestasi ilahi yang menakjubkan dengan cahaya kemuliaan Tuhan mengelilingi mereka. Respon takut adalah wajar, namun malaikat segera mengalihkan fokus mereka dari ketakutan kepada sukacita. Yang kedua, malaikat menyampaikan Evangelion atau kabar baik, yaitu Injil. Dalam dunia Romawi, ini menunjuk kepada pengumuman kemenangan militer atau kelahiran pewaris kaisar. Pada ayat ini, kelahiran Yesus membawa sukacita yang besar, bukan sekedar sukacita biasa, tetapi kegembiraan yang luar biasa di mana pengharapan akan keselamatan menjadi nyata. Yang menarik adalah frasa untuk seluruh bangsa. Kabar ini memiliki dimensi universal. Sukacita ini bukan milik orang tertentu saja atau orang-orang saleh menurut standar manusia, tetapi untuk semua orang, termasuk para gembala yang terpinggirkan ini. Ketiga, identitas sang bayi diungkapkan melalui 3 gelar penting. Dia adalah Soter, Juru Selamat, Kristos, Mesias atau yang diurapi, dan Kyrios, Tuhan. Ketiga gelar ini merangkum misi dan identitasnya. Sebagai Juru Selamat, ia datang menyelamatkan umatnya dari dosa. Sebagai Kristus, ia adalah Mesias yang lama dinantikan Israel. Sebagai Tuhan, ia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kata "hari ini telah lahir bagimu" menekankan kedekatan dan relevansi personal dari peristiwa ini. Yesus tidak hanya lahir di kota Daud, tetapi lahir bagimu. Ini adalah kabar yang sangat personal dan relasional. Apa maknanya bagi kita sekarang? Saudara, pertama, Allah peduli dengan orang kecil. Allah tidak memilih para elit atau orang-orang yang dianggap layak menurut standar manusia untuk menerima kehadirannya. Sebaliknya, ia memilih mereka yang terpinggirkan, yang sederhana, yang rendah hati. Allah bekerja dengan cara terbalik dari ekspektasi manusia. Kemuliaan terbesar justru dinyatakan kepada orang-orang yang dianggap paling hina dan terabaikan. Ini menantang kita untuk memeriksa diri. Apakah kita cenderung mengabaikan dan meremehkan orang yang dianggap tidak penting oleh masyarakat? Dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari, kita dipanggil untuk melihat seperti cara Allah. Setiap jiwa berharga di hadapannya, terlepas dari status sosial, pendidikan, atau pencapaian mereka. Kedua, kita diundang untuk merespon dengan sukacita, bukan ketakutan. Seringkali kita mendekati Allah atau hal-hal rohani dengan rasa takut. Takut tidak cukup baik, takut dihakimi, takut tidak memenuhi standar. Namun pesan malaikat hari ini jelas, jangan takut. Ketika kita memahami siapa Kristus dan apa yang dilakukannya bagi kita, respon yang paling tepat adalah sukacita yang meluap.
Saudara-saudari, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita hidup dalam sukacita karena juru selamat kita, atau kita masih terjebak dalam ketakutan dan kecemasan? Kehadiran Kristus dalam hidup kita seharusnya mengubah perspektif kita tentang segala sesuatu, dari kecemasan menjadi kedamaian, dari ketakutan menjadi kepercayaan, dari keputusasaan menjadi pengharapan. Yang terakhir, kabar ini bersifat hari ini dan personal, yaitu bagimu. Kelahiran Kristus bukan hanya peristiwa sejarah 2000 tahun yang lalu, tapi realitas yang hidup dan relevan bagi kita secara pribadi. Kristus lahir untuk Anda secara pribadi dalam segala pergumulan, kegagalan, dan kerinduan kita. Saudara, marilah kita menanggalkan ketakutan kita, sambut sukacita yang Allah tawarkan melalui Kristus, dan hidup dengan kesadaran bahwa Juru Selamat, Mesias, dan Tuhan yang telah datang bukan untuk orang lain saja, tetapi untuk kita hari ini. Dan seperti para gembala yang telah mendengar kabar itu, mereka segera pergi mencari Kristus. Marilah kita juga merespon dengan tindakan, yaitu mencari hadiratnya, menyembahnya, dan memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Tuhan memberkati.